Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Teras Aswan. Oke, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang fluida statis. Kalau pertemuan minggu lalu kita telah bahas fluida statis dari mulai hukum dasar hidrostatika dan hukum Pascal. Maka hari ini kita akan lanjutkan ke hukum Archimedes dan tegangan permukaan. Oke, langsung saja kita mulai bahas tentang hukum Archimedes dan tegangan permukaan. Oke, hukum Archimedes atau yang kita kenal dengan istilah gaya ke atas. Hukum Archimedes atau gaya ke atas adalah gaya ke atas ketika ada benda yang masuk ke dalam fluida, maka akan mengalami gaya. Gaya itu gaya ke atas arahnya, yang kita sebut dengan gaya Archimedes. Semakin banyak benda yang masuk ke dalam permukaan air, atau makin banyak juga permukaan air yang tumpah, ya. Jadi kalau kita isi pas di permukaannya, maka ketika kita masukkan benda, maka air ini akan tumpah. Artinya apa? Semakin banyak air yang tumpah, maka dia akan mengalami gaya Archimedes makin besar. Atau yang kita kenal di sini, jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, seluruhnya atau sebagiannya, benda tersebut akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi sama saja dengan berat fluida, berat zat cair di sini yang keluar ke dalam, yang keluar atau yang tumpah ketika benda itu dimasukkan. Oke, ketika benda itu dimasukkan. Oke, lanjut, ketika benda itu dimasukkan, maka airnya akan tumpah. Nah, dia akan mengalami gaya Archimedes yang sama dengan gaya berat fluida yang ditumpahkan. Oke, gaya ke atas pada benda dalam zat cair adalah gaya Archimedes. Besarnya adalah rho dikali gravitasi dikali VBC. Apa VBC? Volume benda tercelup atau volume benda yang masuk ke dalam fluida. Oke, FA adalah gaya angkat. Jadi ini adalah FA. Ini adalah FA atau gaya Archimedes dikali rho. Rho adalah massa jenis fluidanya. Gitu ya, massa jenis fluida, bukan massa jenis benda, tapi melainkan massa jenis fluida. PBC adalah volume benda yang masuk ke dalam fluida. G adalah percepatan gravitasi. Oke. Ini kita kenal dengan istilah hukum Archimedes. Yang kedua, ini pengaruh gaya ke atas pada benda. Jadi benda ke atas tadi, pengaruh benda ke atas itu kemungkinan besar karena ada gaya Archimedes tadi, maka benda itu kemungkinan besar ada 3. Ada yang pertama, ini adalah mengapung. Syaratnya apa? Ketika rho benda, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Jadi di sini ada rho fluida, zat cairnya, ada rho benda. Oke, ada rho benda. Apa rho benda? Itu adalah massa jenis bendanya. Terus gaya berat. Jadi di sini punya gaya berat karena dia punya massa jenis, pasti punya gaya berat. Nah, kita kenal dengan W. Nah, terus lebih kecil daripada gaya K, gaya atas cairan. Artinya apa? Nah, posisi seperti ini, maka gaya ke atas cairannya atau gaya Archimedesnya itu menyesuaikan dari banyaknya volume benda yang masuk ke dalam air. Nah, kebetulan di sini yang masuk ke dalam air hanya segini. Jadi banyaknya volume benda yang masuk ke dalam air. Semakin banyak, maka gaya Archimedesnya atau gaya angkat ke atasnya semakin besar. Oke, maka kita bisa terumuskan, maka W, gaya berat bendanya itu sama dengan gaya Archimedes. Kalau kita ini, W itu sama dengan apa? Rho dikali G dikali V. Maka jadi rho benda dikali volume benda sama dengan rho fluida dikali volume benda tercelup. Jadi ini bisa kita pakai nanti perhitungannya ketika kita menghitung benda yang mengapung. Oke, ketika benda yang kedua adalah, kemungkinan benda kedua adalah benda melayang. Artinya melayang, dia di sini tidak tenggelam dan tidak pula terapung. Nah, rho benda itu sama dengan rho zat cair. Gaya berat benda sama dengan gaya ke atas dari zat cair. Oke, ingat ya, gaya berat benda W itu sama saja dengan gaya ke atas, gaya Archimedes. Kenapa sama?
Karena semua bagian bendanya tercelup, sehingga gaya berat benda sama dengan gaya berat Archimedes. Oke, jadi di sini nih ya, kita pakainya di sini. Oke, tadi kenapa yang ini juga sama juga? Karena gaya Archimedesnya itu sesuai dengan benda yang masuk ke dalam air. Maka perhitungannya masih kita gunakan adalah W sama dengan FA. Sama seperti ketika benda melayang. Oke, kemungkinan ketiga adalah benda yang tenggelam. Nah, benda yang tenggelam syaratnya adalah ketika rho benda, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairan. Gaya berat benda lebih besar. Ingat ya, gaya berat benda W lebih besar daripada FA. Maka di sini nanti W ada istilah dua. Ada W ketika telurnya nih atau bendanya di udara. Ini kalau kita timbang nih, ada W ketika dia di udara. Nah, ketika di udara. Ada juga ketika W-nya ketika di air, dan ada gaya Archimedes. Jadi kalau kita lihat di sini ada W di udara, ini ketika benda gaya berat di udara nih WU. Itu sama aja dengan FA. Gaya Archimedesnya ditambah dengan gaya berat di dalam jet cair. Jadi kalau kita timbang ini gaya berat ada, nanti akan ada gaya berat benda lagi yang lain yang kita sebut dengan gaya berat ketika benda ada di dalam air. Maka secara perhitungan jadinya WU gaya berat di udara sama dengan WF tambah FA. Artinya gaya berat di fluida sama dengan gaya ditambah gaya Archimedes. Oke, itu adalah 3 kemungkinan benda yang berada di dalam fluida atau zat cair. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu adalah penerapan gaya apung. Oke, gaya Archimedes atau gaya apung ini sangat dibutuhkan. Ya, ketika ada penemuan gaya Archimedes inilah baru manusia yakin dia bisa membuat perahu. Ya, dengan membuat perahu yang terbuat dari baja sekalipun. Dulu itu orang bikin perahu ya dari kayu. Kenapa? Karena kayu dapat terapung di atas air. Ternyata zaman sekarang banyak perahu justru terbuat dari logam, dari baja. Yang notabene ketika kita taruh di permukaan air, maka baja itu akan tenggelam. Oke, maka baja itu akan tenggelam. Tapi beda halnya ketika baja itu memiliki ruang kosong. Seperti ini. Punya ruang kosong di dalam geladak dari kapal. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ketika ini kita tahu kapal laut ini adalah agar kapal selalu dalam keadaan normal atau tidak tenggelam, maka garis kerja gaya ke atas harus melalui titik berat kapal. Oke? Harus melalui titik berat kapal. Jadi titik berat kapal dibuat seimbang antara kiri dan kanan. Kalaupun miring, dia masih dalam batas kenormalan. Nah, kenormalan tidak boleh sampai dengan kemiringannya. Biasanya tidak boleh lebih dari 45 derajat. Ketika lebih, maka biasanya kapal-kapal yang besar itu akan memiliki alarm kalau kondisinya tidak stabil. Oke, lanjut. Aplikasi yang berikutnya adalah ini galangan kapal. Galangan kapal itu nih, ketika ada kapal rusak atau bolong, nambel kita nggak mungkin di dalam air, maka kita perlu yang namanya galangan kapal. Kita ada bagian seperti ini, kotak seperti ini dimasukkan menyanggah bawah kapal. Air yang di dalam galangan kapal ini dikeluarkan sehingga galangan kapal pun terangkat. Ya, sehingga galangan kapal pun terangkat sehingga kapal terlihat. Nah, baru kita bisa memperbaiki sisi dalam kapal. Oke, lanjut. Yang ketiga, nih ada balon udara. Balon udara ini juga prinsipnya adalah prinsip gaya Archimedes. Jadi balon udara yang diisi gas yang massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis udara. Kenapa massa jenis di gas ini lebih kecil? Karena dia dipanaskan. Ya, ada bakaran di sini. Pembakaran di sini ini menghasilkan udara panas di dalam gas. Udara yang panas ini akan memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada udara yang dingin. Sehingga massa jenisnya balon udara lebih kecil, maka dia bisa naik ke atas. Oke, seperti itu prinsip dari balon udara yang bisa naik ke atas. Ada berikutnya ada apa lagi? Ada kapal selam. Itu juga salah satu
salah satu aplikasi dari gaya Archimedes. Oke, kita masuk ke bagian terakhir di fluida statis, yaitu tegangan permukaan. Kamu lihat serangga di sini. Serangga di sini dia tidak tenggelam. Walaupun kalau kita ukur massa jenis serangga ini lebih besar daripada massa jenis fluida. Tapi kenapa dia tidak tenggelam? Ini bukan 100% dari gaya Archimedes, bukan. Tapi ini dari tegangan permukaan. Jadi air di sini ini memiliki tegangan permukaan. Ketika dia menyentuh bulu-bulu halus dari serangga ini, maka permukaan air di sini dia tidak menyentuh bagian serangga sehingga serangga ini dapat mengambang di atas permukaan air. Jadi bukan sepenuhnya adalah gaya Archimedes, tapi lebih kepada tegangan permukaan. Oke, berikutnya ini ada gambar air di daun. Air embun di daun ini juga sama. Dia tidak menyentuh daunnya. Kenapa? Karena permukaan daun ini memiliki bulu-bulu halus sini, sehingga tegangan permukaan di sini ini akan bekerja, sehingga membentuk butiran-butiran air seperti ini. Oke, kita lanjut. Apa sih tegangan permukaan? Tegangan permukaan zat cair adalah besarnya gaya yang dialami oleh tiap satuan panjang dari permukaan zat cair. Nah, kalau kita tulis tegangan permukaan sama dengan F per L, gaya per panjang. Nah, tegangan permukaan itu adalah satuannya Newton meter, gaya adalah gaya yang menyinggung permukaan zat cair atau N, jadi beratnya di sini nanti, dan L adalah panjang. Jadi semakin panjang maka tegangan permukaannya akan semakin kecil yang dialami. Jadi bentuk-bentuk yang panjang seperti ini kenapa bulu-bulu halus itu mempengaruhi tadi besarnya permukaan? Kenapa? Karena panjangnya bulu-bulu halus itulah yang membuat terjadi tegangan permukaan. Oke, sama halnya ketika kita bisa nggak sih membuat logam bisa mengambang di dalam permukaan air? Kita bisa melakukan itu. Ingat ya, kita bisa membuat logam yang tidak dibentuk seperti kapal, yang tidak punya ruang kosong, tapi itu bisa mengapung di permukaan air. Yaitu kita buat jarum jahit atau jarum ini kita bisa buat dia mengapung di permukaan air. Dengan cara apa? Kita memanfaatkan tegangan permukaan. Itu minggu depan kita akan coba praktek atau simulasi tentang tegangan permukaan dengan jarum. Tegangan permukaan di air dengan jarum. Oke, lanjut. Nah, tegangan permukaan seperti ini adalah percobaan atau alat sederhana untuk menguji tegangan dari permukaan. Biasanya yang dipakai adalah air sabun. Air sabun di sini kita uji. Maka karena di sini yang menarik dua adalah batang atas dan batang bawah, maka jadinya 2L. Maka gayanya yang dipakai adalah gaya berat dari si beban. Gaya berat dari beban atau F itu sama dengan mg nanti ya kita pakainya. Ini percobaannya mg per 2L. Kenapa 2L? Karena yang menarik adalah atas dan bawah. Batang atas dan batang bawah. Seperti itu ya. Kenapa bisa jadi 2L? Kalau yang tadi F per L. Oke, lanjut. Kita ke contoh-contoh soal. Di sini saya punya 2 soal. Ini soal yang pertama. Sebuah benda ditimbang di udara, beratnya 35 Newton. Ketika benda tersebut ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 28 Newton. Jika rho air adalah 10⁻³ kg per meter kubik, maka gaya ke atas yang dialami benda tersebut adalah, oke, di sini berarti kita punya W di udara. Kita punya apa? WU, gaya berat di udara. Ini kita punya WA, gaya berat di air. Yang ditanya adalah gaya ke atas atau gaya Archimedes atau FA. Kalau kita tulis, diketahui WU sama dengan 35, WA sama dengan 28 Newton, rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya FA. Sehingga kita tulis WU, gaya berat di udara, sama dengan WA ditambah FA. Nah, kita tak langsung masukkan angkanya, 35 sama dengan 28 tambah FA. Sehingga FA sama dengan 7 Newton. Seperti itu. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua di sini sebuah balok es
mengambang di permukaan air dengan 20% bagian, ya 20% bagian es muncul. Ingat ya, 20% muncul. Berarti yang tenggelam atau VBC-nya kita bisa tahu berapa VBC-nya? VBC-nya berarti 80%. Oke, sepakatin dulu. Berarti VBC-nya 80%. Kenapa? Karena kan persen itu 100. Berarti kalau yang muncul adalah 20, berarti yang tenggelam adalah 80%. Jika massa jenis zat cair tersebut adalah 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis es tersebut adalah titik. Kita bisa tulis, diketahui volume benda itu adalah 100% atau 1. Volume benda tercelup adalah 80% kali 0,8. Jadi 0,8. Kenapa kita tidak pakai 20? Karena yang 20 ini adalah yang muncul. Yang kita pakai adalah yang tercelup atau yang masuk ke dalam air. Rho airnya adalah 1000. Maka yang ditanya rho S. Maka kita bisa pakai WS atau gaya berat S sama dengan FA. Gaya berat S sama dengan rho S dikali G dikali VB, volume bendanya, rho A dikali, sehingga jadi rho S dikali VB sama dengan rho A dikali VBC. Sehingga kita tulis jadinya rho S dikali 1 sama dengan 1000 dikali 0,8. 1000 dikali 0,8 adalah 800 kg per meter kubik. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini, di video fluida statis bagian kedua. Kita akan sambung ke fluida statis bagian ketiga. Sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan yang saya jelaskan semua mengerti, tidak ada lagi yang bingung dan dapat mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling. Tell me why I'm falling.